Welcome back again di acara Maha Talk Indonesia with Rock Denim and Kopsan Indonesia bareng Profesor Jajang Arohmana. Yeay. Prof Jajang, dia teh temen aku ya waktu dari sejak dulu gitu kan ya. Pernah satu pesantren juga, pernah satu asrama juga. Silih jaya ngantri di WC itu masih terjadi lah. Tapi ya apa yang terjadi hari ini, beliau sudah jadi seorang profesor, guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Di prodi apa, Prof? Sosiologi FISIP. Nah, teman-teman lihat dong tadi ya CV-nya. Apa yang paling highlight di sana? Kecenderungan beliau tentang urusan kesundaan dan Islam. Wah, kita jadi bahan obrolan hari ini tentang Islam Sunda, Sunda Islam versi Prof Jajang. Karena salah satu garapan yang beliau lakukan adalah kaitan tentang urusan diantaranya masalah kesundaan dari temuannya Profesor Haji Hasan Mustafa. Jadi kita akan ngomongin tentang Islam Sunda, Sunda Islam, sekaligus kita ngomongin siapa dan apa yang ditemukan Prof Jajang tentang Haji Hasan Mustafa. Teman-teman tahu kan Haji Hasan Mustafa? Itu loh yang sudah dipakai nama jalan, yang sering dikenal dengan nama Jalan Suci. Yang nama sebenarnya adalah Jalan PHH Mustafa. Artinya penghulu Haji Hasan Mustafa, orang Garut ternyata. Oke, Prof. Prof bisa barangkali bercerita perjalanan Prof sampai kemudian ada pada titik concern di bidang sebutlah Islam Sunda, Sunda Islam atau kemudian kepada ranah aspek Haji Hasan Mustafa. Ceritanya seperti apa, Prof? Ya, dahulu sebetulnya awalnya saya tidak terlalu dekat ya dengan isu Islam Sunda, Sunda Islam. Ya. Tapi ketika tugas studi S3 mulai dekat dengan masalah Islam Sunda, Sunda Islam, dan banyak kolega yang kemudian juga mendorong ya untuk ikut membahas masalah identitas Islam dan Sunda ini ya. Studi saya sebetulnya di bidang tafsir Al-Qur'an yang tafsir bahasa Quran. Sunda ya. Tafsir Al-Qur'an yang saya kira di bahasa Sunda di pesantren-pesantren, termasuk juga yang publikasi-publikasi di awal abad 20 sangat banyak ya, berbahasa Sunda ya. Dan salah satunya adalah karya Haji Hasan Mustafa yang itu berbahasa Sunda ya. Oh, jadi milestone-nya itu awalnya karena core profesor itu di tafsir. Oke. Ya, jadi karena tafsir Sunda itu sangat banyak dan Hasan Mustafa termasuk salah satu perintis karena beliau belajar lama di Mekah dan meskipun banyak belajar ilmu keislaman, hidup lama di Mekah, tapi identitas kesundaan beliau memang masih sangat kental. Identitasnya tidak hilang. Ya, sudah balik ke Indonesia, kemudian beliau menuangkan gagasan keislaman yang dia peroleh itu ya ke dalam media bahasa Sunda. Hampir keseluruhan karya-karya Hasan Mustafa itu menggunakan bahasa Sunda, termasuk tafsir Sundanya dan dangling-danglingnya. Oke. Tadi Profesor bilang bahwa banyak tafsir Sunda. Bisa nggak disebutkan beberapa yang Prof ingat? Ya, tentu sangat banyak ya. Dari umumnya awal abad 20 ya. Bisa disebutkan karya Ajengan Besar dari Sukabumi ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Ahmad Sanusi. Tafsirnya Rodatul Irfan, Rodatul Irfan, Marja'ut Thalibin ya, dan lain-lain. Kemudian juga di lingkungan modernis ya, para aktivis di Persatuan Islam misalnya. Bahkan Al-Furqan sendiri yang ditulis oleh Hasan itu pernah diterjemah ke dalam bahasa Sunda ya, dan diterbitkan dalam beberapa edisi ya. Kemudian ada Kiai Romli ya, yang juga sama teman seperjuangan dengan Hasan ya. Termasuk Wiranata Kusuma ya. Itu pun pernah menulis tafsir Al-Qur'an tetapi dalam media dangding ya. Dan itu hanya satu surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah saja. Al-Baqarah saja. Bahkan terjemahan nanti bukan hanya tafsir ya, tapi yang paling banyak sebenarnya terjemahan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an. Karena bagi ulama Sunda, termasuk ulama di dunia saya kira, menulis terjemah atau tafsir Al-Qur'an itu menjadi reputasi puncak ya. Pengalaman spiritual keagamaan ya. Ketika sudah lama mengekspresikan pengalaman keagamaan dalam berbagai karya, kalau tidak menghasilkan tafsir atau terjemah Quran, itu tidak afdol ya. Makanya di lingkungan Sunda sebetulnya banyak terjemah-terjemah yang tersebar di
kalangan ulama pesantren ya. Taruhlah yang dekat di sini di Cimahi ada Mama Eyang Cibabat ya, Kiai Haji Muhammad Kurdi, kemudian dari Ciparai misalnya ada Kiai Muhammad Yakub ya. Kemudian juga Ustadz Suhendar ya di Tasik misalnya. Di lingkungan Muhammadiyah ada Muhammad Hasim, tafsir ayat suci Lenyepanen ya. Termasuk Haji Hidayat Suryalaga yang banyak menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa bentuk Sunda. dangding ya, dangding Sunda. Ada sari tilawah, sari tilawah bahasa Sunda, dan itu lengkap saya kira selesai. Nah, Hasan Mustafa saya kira berada dalam peta itu. Cuman Hasan Mustafa lah yang salah satunya peletak pertama yang berusaha untuk bagaimana menjadi seorang Muslim itu tidak mesti menjadi orang Arab begitu. Tetapi tetap menjejakkan kaki dalam etnisitasnya, identitas sebagai orang Sunda, dan itulah pesan besar saya kira yang dibawa oleh Hasan Mustafa dan ulama-ulama Sunda yang mengarang tafsir dan terjemah Al-Quran itu. Sekaligus bentuk sebagai pengejawantahan bahwa Islam memang bisa diterima oleh seluruh etnis, di antaranya Sunda. Kenapa Profesor jatuh cinta kepada penelitian di Haji Hasan Mustafa? Ya, alasan paling mendasar saya kira ya, di antara sekian banyak terjemah dan tafsir Al-Quran berbahasa Sunda itu hanya Hasan Mustafa yang memberikan penafsiran yang sangat mendalam dari sisi sufistik ya. Sufistik, warna sufistik yang mengedepankan alam batin ya, ketika menafsirkan satu ayat, makna batin di belakang redaksi ayat yang sifatnya tekstual itu yang sebetulnya punya keunggulan ya, dibandingkan dengan tafsir-tafsir atau terjemah sejenis yang sifatnya di permukaan. Ya, saya misalnya contoh yang menurut saya penting ya, ketika Hasan Mustafa menafsirkan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi Hasan Mustafa menerjemahkannya dengan menafsirkannya dengan kalimat taya paksa dina agama asalna ge susukan palin sorangan. Jadi agama itu mesti mengalir sebagaimana aliran sungai yang tidak diatur sebagaimana irigasi. Karena orang beragama itu harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala yang harus muncul dari dasar kebatinan kesadaran seorang individu muslim ya. Dan itu yang saya kira tidak dimiliki oleh penafsir-penafsir lain ya. Hasan Mustafa punya daya dorong ya, penafsirannya itu karena berangkat dari pengalaman spiritual. Karenanya penafsiran sufistik menjadi sangat kuat ya, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dalam tafsirnya itu. Ini yang menjadi dasar kemudian saya lebih intens ya mengkaji tafsir Hasan Mustafa, termasuk nanti semakin meluas, melebar ke karya-karya Hasan Mustafa yang lain. Karena poros pemikiran Hasan Mustafa itu ada pada pemikiran tasawuf. Maka kemudian nyaris tidak mungkin saya kira membaca pikiran Hasan Mustafa kalau hanya membaca satu karya saja. Atau bahkan memahami dangding, memahami tafsir ya, kalau tidak kuat pemahaman kita, sudut pandang kita tentang tasawuf, maka tidak akan bisa memahami secara baik karya Hasan Mustafa itu. Dan poros pemikiran tasawuf itu yang saya kira menjadi ruh ya dalam hampir semua karya-karya Hasan Mustafa ya, baik dangdingnya, dangding-dangding sufistik Sundanya, kemudian tafsirnya ya, kemudian nanti hadisnya juga ada ya, kemudian juga bagaimana cara interpretasi dia ya terhadap ritual-ritual keagamaan dalam fikih misalnya ya, yang itu tersebar dalam banyak karyanya. Dan ini yang menjadi ya, termasuk dalam humor, anekdot misalnya. Anekdot Hasan Mustafa sangat kuat. Bagaimana sisi Sundanya nampak gitu ya. Ya, Sundanya nampak, sisi tasawufnya juga sangat kuat. Sehingga dia lebih bebas untuk bagaimana dalam tanda petik menggurui Tuhan ya, dalam bahasa yang penuh candaan. Tapi itu satu hal yang ya saya kira sangat jarang ya dimiliki oleh para ulama. Bentuk intimasi ya. Bentuk intimasi. Jadi kedalaman pengalaman spiritual itulah yang kemudian membuatnya menjadi lebih santai ya, dalam memahami Islam. Dari sekian banyak karya yang terkumpul, total ada berapa karya yang Prof dapatkan dari karya Hasan Mustafa itu? Ya, sampai hari ini saya kira hampir semua ya. Saya dapatkan yang nanti ada dua bentuk ya, ada prosa, ada puisi ya. Yang prosa itu bisa puluhan, ada 20-an. Prosa itu ada yang bentuknya nasihat-nasihat ya, kepada pemerintah kolonial.
kemudian surat-surat, ada juga tentang bab adat istiadat Sunda ya, yang 2 jilid itu. Itu tercatat semua sama? Itu ada. Oke. Ada dokumentasinya ya. Oke. Termasuk ujaran-ujaran beliau misalnya dalam Pamalaten ya, dalam karya-karya ya yang sudah dipublikasikan sebagian, termasuk surat-surat dengan Muhammad Kurdi ya. Tapi itu dalam bentuk prosa ya. Prosa. Tetapi yang jauh lebih masif sebetulnya ujaran-ujaran beliau, pengalaman spiritual beliau yang ditulis sekitar tahun 1901 ya sampai 1900 sampai 1902, sekitar 2 atau 3 tahun, yang itu belasan ribu bait puisi dangding sufistik. Ya. Belasan ribu? Belasan ribu bait. Wow. Dalam 72 judulan, 72 judul ya, yang disusun dalam bentuk puisi bermatra ya. Ada Dangdang Gula, Sinom, ya, kemudian Kinanti, Asmarandana dan seterusnya, dan itu jumlahnya bisa belasan ribu bait. Semua naskah itu sudah aman ada di Indonesia semua atau masih ada di negara yang lain? Ya, sebagian saya kira masih ada di Leiden ya, di Belanda, dan sebagian ada di koleksi-koleksi individual dan sebagian sudah dipublikasikan. Tetapi masih ada sebetulnya beberapa karya-karya Hasan Mustafa yang perlu perhatian kita ya, untuk membaca. Saya kira belum semuanya dibaca. Misalnya saya terakhir bulan Juni kemarin itu ke Leiden dan mendapatkan beberapa puisi Hasan Mustafa yang belum terpublikasikan dan masih berupa tulisan tangan. Wow. Ya. Dan itu bagian dari yang belasan ribu bait itu yang selama ini sudah ada yang dipublikasikan tapi masih tercecer begitu. Tapi ada yang memang belum dipublikasikan, belum dibaca oleh para peneliti. Dan itu sangat penting sebetulnya karena ujaran-ujarannya sangat mendalam dalam hal bagaimana ekspresi keberagamaan dia sebagai seorang Muslim Sunda ya. Itu. Ngomongin tafsir atau ngomongin terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda, Hasan Mustafa. Pertanyaan saya, apakah itu sudah dalam bentuk 30 juz atau sebanyak apa yang sudah berhasil Hasan Mustafa kerjakan pada tafsir atau terjemahan itu? Ya, Hasan Mustafa tidak memiliki pandangan begini. Jadi memahami Al-Quran itu karena hidup pada masa abad kolonial, awal abad 20 ya, pada masa kolonial Belanda, memahami bahwa sisi keberagamaan, keislaman orang Sunda memang belum sampai pada tataran yang tinggi ya, sebagaimana pemahaman yang dimiliki oleh Hasan Mustafa itu. Makanya kemudian menyusun tafsir Al-Quran itu tidak seluruhnya terjemahkan atau ditafsirkan. Ya, ditafsirkan oleh beliau. Jadi memilih ayat-ayat tertentu yang menurut Hasan Mustafa lebih cocok bagi orang Sunda. Yang dibutuhkan saat itu. Yang dibutuhkan oleh orang Sunda. Ya, pilihan-pilihan ayat-ayat itu sebetulnya disajikan. Ada sekitar lebih dari 100 ayat. Lebih dari 100 ayat. Tapi tidak. Dan itu random. Itu random. Jadi ayat-ayat yang sekiranya oleh Hasan Mustafa bisa kemudian sampai ke audien, ke orang-orang Sunda yang secara spiritualitas bisa memahami ayat-ayat itu. Karena bagi Hasan Mustafa tidak semua ayat itu mampu dicapai oleh pemahaman orang-orang Sunda, orang Muslim Sunda saat itu. Ya. Dengan tingkat pemahaman tahu sendiri ya, bagaimana tingkat pemahaman orang awam terhadap Al-Quran. Ya, orang kalau memahami Al-Quran secara zahir, secara permukaan itu bisa saja cukup dengan baca terjemahan hari selesai. Tetapi kata Hasan Mustafa, macate kudu guguru ka jantung. Jadi sampai ke inti kudu karasa, sampai ke inti spiritualitas. Jadi memahami Al-Quran tidak cukup hanya dalam wilayah tataran zahir, tataran tekstual, redaksional, gitu. Tapi harus sampai ke rasa, harus sampai ke pemahaman yang inti dari ayat Al-Quran itu, dan itu tidak semua orang mampu ke arah itu. Saya kira hanya para sufi, para orang ulama-ulama yang sudah pada tataran tingkat spiritualitas yang baik ya, yang bisa memahami makna di balik teks ayat Al-Quran yang zahir itu, yang di permukaan itu, dan itu sangat susah tentu saja ya. Seperti pemahaman tadi ya, misalnya pemahaman bagaimana makna kiblat yang kalau dalam makna zahir dipahami perpindahan fisik ya, dari ritual, dari
Yerusalem misalnya, ayat-ayat Yerusalem ke Mekah. Tapi bagi Hasan Mustafa, bagaimana ayat itu dipahami seiring dengan tingkat spiritualitas nabi, ya, kenabian, yang itu kemudian oleh Allah dipindahkan kiblat karena memahami tingkat spiritualitas nabi yang semakin dewasa, semakin tumbuh, ya, dari 40 tahun. Yang kemudian akhirnya kiblat itu menjadi penanda peralihan spiritualitas itu, ya, dari yang zahir ke batin, ya. Dan Hasan Mustafa mencontoh bagaimana Allah memperlakukan nabi kita, ya. Karena baginya Al-Quran juga turun seiring dengan tingkat perkembangan spiritualitas Nabi Muhammad, ya. Makanya ketika orang sudah usia 40 tahun, kebetulan Hasan Mustafa menulis dangding juga usia 40 tahun lebih. Jadi usia yang dianggap matang, dan disitulah kemudian muncul karya-karya yang menunjukkan ekspresi spiritualitas yang tidak lagi berhenti pada tataran zahir. Yang zahir itu maksudnya yang permukaan, ya. Permukaan, fikih, hitam putih, halal haram, ya, yang dalam arti yang kaku, ya. Tapi kalau bagi mereka yang pemahaman spiritualitasnya sudah lebih dewasa, tentu harus beranjak ke yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, pertanyaannya, Prof, apakah pada setiap karya-karya pada masanya selama panjenengan Haji Hasan Mustafa hidup dengan karya dandingnya, apa itu pada saat itu dicetak luas, ditebar luas enggak sih pada masa itu? Ya enggak, jelas saat itu enggak. Tidak seperti sekarang, ya. Enggak ya. Kita mendapatkan tulisan dengan medsos, file PDF, buku-buku cetak. Dulu saat itu masih dalam tradisi manuskrip, tulis tangan. Tulis tangan. Jadi orang harus mengandalkan tulisan tangan untuk menyalin, maksud saya, dari teks yang asli, ya. Kemudian baru didapatkan, dan itu dengan media yang sangat mahal tentu saja, untuk menyalin tulisan dengan tinta yang terbatas, kertas yang tidak semasif sekarang, barang mahal, barang mewah, ya. Makanya ya jarang orang melakukan itu, ya. Ya terbukti kan salinan Sayyidina Hasan Mustafa juga tidak banyak, ya. Beliau sampai meninggalkan pesantren nggak sih, atau punya pesantren Haji Hasan Mustafa, ada nggak sih? Setahu saya tidak. Nggak ada, ya? Nggak ada. Beliau pernah jadi guru, ya, guru di Masjid Agung Garut beberapa tahun, tapi sepengetahuan Masjid saya Kaum. Ya, sepengetahuan tidak nggak sampai mendirikan pesantren itu, enggak. Karena beliau lebih memilih, ya, untuk kemudian mengiringi sahabat dekatnya, yaitu Snokogronye itu. Nah, ini yang menarik. Dan kemudian berkeliling ke Jawa, dan kemudian akhirnya atas rekomendasi Snok, Hasan Mustafa ditugaskan untuk menjadi penghulu di Kutaraja di Aceh, ya, selama kurang lebih 3 tahun. Saat itu sedang berkecamuk perang Aceh, masih kuat, dan kemudian akhirnya setelah 3 tahun hanya balik ke Bandung dan lama sekali, sekitar hampir 20 tahun, ya, menjadi penghulu Bandung. Sampai akhirnya kemudian pensiun dan meninggal di Bandung. Jadi ini yang keren dari PH Mustafa itu, selain kemampuan hasanah keislaman, ilmu keislamannya dia kunyah dari sejak di Arab Saudi, entah berapa tahun gitu kan. Kemudian juga di sana beliau kalau nggak salah bertemu dengan Snokogronye sejak ada di Arab Saudi sana, di Mekah belajar. Yang keren, beliau tuh memang bukan penghulu pertama di Kota Bandung, ya. Bukan penghulu pertama, tapi justru beliau yang paling famous untuk ranah penghulu di Kota Bandung. Makanya penghulu Haji Hasan Mustafa ini kemudian diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Bandung. Nah, Prof, pertanyaannya tadi menarik, aspek sufistik. Aspek tasawuf macam apa yang kemudian diaktifasi oleh dirinya? Kalau ada genre tasawuf apa misalkan, genre tasawuf apa yang kemudian dipraktekkan dalam keseharian seorang Hasan Mustafa, satu itu. Kemudian kedua, aspek tadi tentang Islam Sunda Islam, sebenarnya bagaimana beliau melihat aspek nilai-nilai keislaman, seperti hanya bagaimana beliau sebenarnya melihat nilai-nilai etnisitas atau kesundaan itu seperti apa, Prof? Ya, untuk aspek sufistik, ya, yang beliau dalami sebetulnya, yang saya baca memang tidak lepas dari tasawuf Ghazalian, ya. Al-Ghazali tetap punya warna terhadap dominan, ya, punya warna terhadap Hasan Mustafa, tetapi pemahaman ekspresi tasawuf Hasan Mustafa juga tidak lepas dari pengaruh tasawuf filosofis, ya, yang dibawa oleh Ibnu Arabi, ya. Karena mata rantainya sangat panjang, ya, Ibnu Arabi, Ghazali. Ya, Ghazali. Tapi
seringkali banyak orang salah paham tentang wahdatul wujud ya, tentang paham istilahnya tauhidul wujud ya. Oh, beliau punya gagasan tentang itu juga? Ya, paling tidak ruh dari karya-karya tasawufnya mengarah pada bagaimana pemahaman posisi seorang hamba, ya, seorang abdi gitu dengan Gusti ya. Yang selalu dimetaforkan itu dengan metafor-metafor yang sangat kaya di tanah Sunda ya. Antara rebung ya dengan bambu, antara kelapa dengan kitri ya. Antara ramat dengan lancah misalnya. Ramat itu sayang lancah. Jadi bagaimana ekspresi hubungan antara seorang hamba yang selalu dekat sekali dengan Gusti ya, dengan Tuhannya ya. Karena Hasan Mustafa mengekspresikannya dengan metafor-metafor yang jauh lebih kaya sebetulnya, dan itu memang dipahami tidak cukup dengan pemahaman keagamaan yang normatif tentu ya, tapi mesti dengan cara baca yang lebih filosofis ya. Bagaimana tujuannya sebetulnya agar pemahaman hubungan relasi hamba dengan Tuhan itu menjadi lebih menegaskan pada ketauhidan sebetulnya. Nanti ada paham martabat 7 ya, yang juga diyakini. Betul, martabat 7 ada. Martabat 7 yang diyakini oleh Hasan Mustafa, yang itu mata rantainya saya kira sampai ke tarekat Satariyah di Nusantara, dan itu umum diajarkan dahulu ketika masa kolonial ya. Termasuk nyambung saya kira dengan tarekat Satariyahnya Syekh Abdul Muhyi yang dari Pamijahan ya. Sampai ketika di Kutaraja juga Hasan Mustafa tentu mengakses banyak sekali karya-karya dari Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri para sufistik ya di Aceh, yang itu juga sama punya nafas yang sama ya dalam hal pemahaman tasawuf yang filosofis ya. Tetapi bukan dalam pengertian tasawuf yang monistik ya, yang panteistik yang begitu saja menyamakan antara Tuhan dengan alam maksud saya. Tapi bagaimana seorang hamba itu punya proses pencarian spiritualitas yang paling tinggi, yaitu ketika dia bisa berhasil membersihkan elemen-elemen kemanusiaannya dari sisi eksistensial ya, bukan dalam sisi zahir ya, tetapi dari sisi eksistensial, kesadaran eksistensial dia sudah mampu membersihkan elemen-elemen kemanusiaan itu dan bersatu dengan kesucian Tuhan itu ya. Level itu saya kira yang ingin diajarkan oleh Hasan Mustafa, bahwa manusia itu ketika menjadi manusia dia sudah terkotori oleh posisi kemanusiaannya, yang di situ ada watak kebidatangan ya, ragawi yang lahir ya, yang zahir yang itu mengganggu kesucian yang dulu ditiupkan oleh Tuhan itu. Nah, tapi kalau bicara Hasan Mustafa, tentu yang dia ingin capai sebetulnya mengembalikan kesucian ruh manusia itu ya, ketika bersatu dengan eksistensi Tuhan begitu, dalam makna yang eksistensialis ya, dalam makna spiritual ya, bukan dalam makna zahir di alam nyata gitu ya. Prof, keren banget ternyata. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini kita bisa memperlihatkan juga ke generasi hari ini betapa pergerakan urusan kebudayaan, urusan keislaman itu bukan hal yang begitu saja hadir, tapi justru bagaimana menghadirkan itu semua. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang eksistensialis, ini kan satu sisi cenderung sangat western banget, sangat western banget. Tapi sisi lain ketika kita ngomongin aspek ketasawufan begitu akrab dengan Ghazali, begitu akrab dengan Ibn Arabi. Dan ternyata ada sisi yang lain. Sebenarnya pengaruh apa sih? Ada nggak pengaruh dari seorang Sunu Kongronye kepada cara berpikirnya seorang penghulu Haji Hasan Mustafa? Secara umum, pemikiran-pemikiran Barat atau bagaimana seorang Hasan Mustafa, seorang Sunda, seorang Muslim melihat atau cara pandang terhadap yang mungkin pada masa juga dikafirkan dan seterusnya. Seperti apa, Prof, temuan-temuannya? Ya, tentu saja, karena intens sekali belasan tahun, mungkin 20 tahun ya, pertemanan antara Snook dengan Hasan Mustafa itu sangat dekat ya. Pengaruhnya saya kira cukup banyak ya. Ya dari sisi akademis tentu ya. Termasuk dari sisi pemikiran ya. Bagaimana upaya Snook misalnya untuk memperadabkan bangsa Hindia Belanda saat itu, yang asalnya dianggap dalam tanda petik tidak beradab, kurang beradab begitu ya, dari sisi etika, dari sisi ya etika ketika bicara, ketika bertingkah laku, termasuk cara berpikir ya, itu pun yang kemudian mempengaruhi Hasan Mustafa dalam hal
pemahaman dirinya terhadap Islam, terhadap agama yang dianutnya. Ya. Nah, Snook saya kira punya pengaruh besar dari sisi bagaimana etos keilmuan yang sangat kuat. Oke, etos keilmuan. Etos keilmuan. Bagaimana Snook itu nyusun buku The Acehers, ya, betul. Karya tentang antropologi Aceh yang pertama saya kira di Aceh, yang itu nanti menginspirasi Hasan Mustafa juga tentang bagaimana Hasan Mustafa menulis antropologi Sunda, ya, yang tentang buku adat istiadat, bab adat istiadat Sunda. Itu karya yang saya kira paling baik tentang untuk memahami adat istiadat orang Sunda, ya. Kemudian juga bagaimana Snook mempengaruhi Hasan Mustafa dari sisi bahwa keberagaman itu sesuatu yang mesti dipahami secara lebih intens, secara pribadi, ya, secara pengalaman spiritual masing-masing, ya. Yang itu hanya bisa dialami dalam tangga-tangga spiritualitas itu yang dialami oleh seorang individu, ya, seorang Hasan Mustafa. Sehingga Snook sendiri kan dengan mudahnya beralih dari status sebagai seorang non-muslim, kemudian muslim, kemudian boleh jadi, ya, saya tidak tahu agama pasca kembali ke Belanda, ya. Tapi ketika menjadi muslim itu sangat dekat sekali, dan persaudaraan yang dekat itu tentu dilandasi oleh keyakinan muslim yang sama, ya. Termasuk pemahaman agama yang sama. Ya, bagaimana memahami inti agama itu sebetulnya bukan pada wujud ritual zahir, ya. Masalahnya kan gini, Prof. Sebut saja rata-rata masyarakat umum lebih memahami seorang Snook Kongronyi itu adalah lebih bukan kepada sebagai sosok seorang muslimnya, tapi sosok seorang misionaris. Ini bagaimana mungkin seorang sosok misionaris Belanda, bule, itu begitu akrab dan dekat dengan seorang penghulu besar. Ini artinya kan, kalau saya sih melihat ada semacam capaian tertentu dalam tingkat silaturahmi insaniah, ya, sesama kemanusiaan. Nah, seorang Haji Hasan Mustafa, bagaimana beliau pola membangun komunikasi silaturahmi yang mungkin saya nggak tahu pada masa itu, apakah orang Pak Haji Mustafa termasuk orang yang selalu dicibir, nah apa sih dekatnya dengan orang bule wae, dekatnya dengan company dan seterusnya. Hal seperti itu seperti apa, Prof? Penjelasannya ada nggak, Prof? Ya, tentu saja. Ya, sebagai pejabat tidak semuanya bisa memuaskan semua orang, semua pihak. Pasti ada cibiran itu. Terbukti nanti dengan adanya kasus surat-surat gelap, ya, surat-surat gelap, surat-surat kaleng gitu yang dikirimkan pada Hasan Mustafa, yang isinya berupa cacian-cacian. Bagi Hasan Mustafa, keislaman seseorang itu ya keislaman yang ada pada hatinya. Ya, tidak bisa kita menghukumi seorang dari waragan luar. Bagi Hasan Mustafa, ya Snook itu ke Mekah, masuk Islam, kemudian disunat, kembali datang ke Hindia Belanda, menikah. Mana mungkin keluarga penghulu yang di Ciamis, kemudian keluarga Khalifah Apo, mau menerima Snook sebagai menantunya. Kalau dia bukan seorang muslim. Mau misalnya Hasan Mustafa membersamainya. Bahkan Hasan Mustafa yang menikahkan bagaimana Snook itu ketika di Bandung, menjadi saksi istri yang kedua. Ya, pernikahan Snook di Bandung itu. Karena Hasan Mustafa menjadi penghulu Bandung saat itu. Jadi persoalan keislaman itu sesuatu yang yang ada pada ranah hati seorang yang manusia tidak bisa menghukumi. Ya, betul. Karena perjalanan spiritualitas itu tidak tetap. Jadi dengan pola itu terbantahkan. Bisa nggak dipahami seperti itu bahwa Snook pada masa sebut saja selama ada di Bandung, dia seorang muslim? Ya, saya lebih percaya pada bagaimana ekspresi Hasan Mustafa misalnya dalam surat-surat itu menyebut Snook sebagai akhi muslim, akhil muslim, saudara saya muslim. Ya, saudara se-Islam. Yang itu diyakini memang betul-betul menganut, ya, bagaimana bisa kan? Justru Hasan Mustafa melihat sendiri bagaimana Snook itu masuk ke tanah haram di Mekah. Ya, dan dia bertemu di sana juga. Dan bertemu di Mekah juga. Ya, artinya lingkaran pertemanan dengan Snook bukan hanya dengan Hasan Mustafa, ya, tapi ada Said Utsman, ada pejabat-pejabat di Aceh juga, dan sangat menghormati Snook yang nanti disebut dengan di Aceh itu dikenal dengan Tengku Putih, ya, seorang yang putih bule maksudnya. Tengku Putih itu Tengku bulenya. Ya, orang putih. Ya, karena Snook yang dihormati karena ketinggian ilmunya. Betul, dia tahfidz Quran.
Enggak juga. Enggak juga. Saya tidak punya data ya. Tentang menyatakan bahwa dia seorang kafir Quran. Tapi penguasaan mendalam tentang Islam itu tidak bisa diragukan. Tentang fikih, tentang tasawuf, tentang masyarakat Muslim, tentang politik Islam, jelas sangat paham. Peta global bagaimana saat itu Aceh misalnya punya kontak dengan Turki, dan Snook ditugaskan untuk melihat bagaimana kehidupan para ulama Aceh di Mekah, ya. Kemudian bagaimana Snook dalam tanda petik berhasil menaklukkan perlawanan para ulama di Aceh atas bantuan Hasan Mustafa ketika menjadi penghulu di Kutaraja itu pengetahuan yang sangat mendalam. Makanya Snook digelari menjadi bapak Islam di Asia Tenggara. Bapak kajian Islam di Asia Tenggara. Wow. Sampai hari ini orang kalau ingin mengkaji Islam di Asia Tenggara tanpa menyebut Snook tidak abdol. Butlan. Ya. Ya karena perintisnya Snook Hogronya yang meletakkan dasar studi keislaman di Asia Tenggara, terutama tentang Aceh, tentang tentang masyarakat Batak, ya, tentang Gayo, kemudian tentang Jawa juga, artinya sangat komplit sebetulnya. Dan Hasan Mustafa saya kira berhasil menyerap pengaruh dari etos keilmuan yang diletakkan oleh Snook itu. Ya, terbukti banyak karya-karya Hasan Mustafa yang juga dihasilkan dan perlu sentuhan saya kira banyak peneliti ya untuk mengungkap pemikiran Hasan Mustafa di luar pemikiran tasawufnya ya. Misalnya bagaimana antropologi Sundanya ya. Kemudian bagaimana saya sudah mengkaji surat-surat yang sifatnya politik, personal tapi isinya tentang politik, tentang politik, tentang kiriman-kiriman naskah-naskah ya. Terus sebenarnya posisi Snook Hogronya sendiri di Belanda itu untuk Indonesia sebagai apa beliau? Ya sebetulnya sebagai sarjana ya. Seorang sarjana. Seorang peneliti. Peneliti yang dalam kultur Eropa saat itu karena etos keilmuan yang tinggi ya, apapun dilakukan untuk kemudian mencari sumber-sumber primer yang dibutuhkan. Ya kalau dilihat dari kepentingan politik kolonial jelas tidak steril juga ya. Dalam betul. arti ada kepentingan. Bagaimana upaya kolonial untuk membaca peta politik global saat itu ketika Aceh dekat dengan Turki ya, Turki Utsmani yang masih kuat di Haram, di Mekah dan Madinah itu, karena dikuasai Turki Utsmani saat itu, makanya penting untuk kemudian kolonial Belanda itu mengutus sarjana sarjana terbesarnya ya sarjana pentingnya saya kira ya Snook ke Mekah itu. Jadi memang secara ofisial Snook Hogronya itu diperintahkan oleh kerajaan Belanda untuk ke Hindia Belanda. Secara ofisial memang seperti itu. Ya saya kira punya kepentingan. Bagaimanapun nggak bisa steril dari kepentingan. Ya. Dan arus Orientalisme saat itu adalah ya salah satunya bagaimana para sarjana itu dalam arti digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat tanah-tanah jajahannya ya, agar tetap tidak lepas dari kekuasaan kolonial Belanda. Dan upaya penaklukan melalui jalur militer memang saat itu nggak efektif lagi. Yang terbukti banyak gagalnya. Selalu kalah. Ya, misalnya di Aceh itu Jenderal Kokhler itu sampai meninggal dunia dan sulit sekali menaklukkan pasukan Aceh saat itu. Ya, kalau melalui jalur militer misalnya. Tapi ketika Snook menawarkan jalur kebudayaan, jalur keagamaan, studi-studi Aceh harus diperdalam dulu agar tahu bagaimana jeroan-jeroan untuk bisa menaklukkan itu semua. Termasuk peran besar para ulama Aceh, para tengku-tengku yang itu akhirnya bisa diungkap oleh Snook bahwa yang ditaklukkan itu sebetulnya bukan orang-orang biasa, bukan ulama-ulama yang steril dari politik ya, tapi ulama-ulama yang betul-betul melawanlah yang harus ditaklukkan. Justru Snook berhasil mengungkap itu, dan akhirnya orang Aceh sendiri memang menganggap bahwa Snook lah yang punya peran besar ya untuk menaklukkan perlawanan orang Aceh yang yang kemudian dianggap sebagai bermuka dua. Betul. Nah, banyak sebab sebetulnya yang membuat Snook itu punya wajah negatif ya, di mata kita orang-orang Indonesia, orang Muslim. Tapi bagi saya yang mengkaji secara literatur, dokumen-dokumen, tetap percaya bahwa fase ketika berteman dekat dengan Hasan Mustafa, khususnya, ya itu membuktikan bahwa Snook Muslim. Nah, Prof, tentang hal ini seringkali misalkan sering dikait-kaitkan dengan misalkan apakah iya kebiasaan di sebagian besar masjid kita ketika Jumatan itu masih menggunakan bahasa Arab? Apakah iya itu bagian dari doktrin atau fatwa yang pernah dibuat sedemikian rupa, diantaranya
Senokongronye. Satu misalkan, apakah iya? Kedua, labeling haji. Oke, apakah itu juga merupakan dari hasil temuan Senokongronye kepada penguasa agar mudah dicandrai, maka mudah ditandai orang-orang yang pulang dari ibadah haji, dilabeli haji, biar karena rata-rata yang pulang haji langsung bikin pergerakan, bikin pesantren misalkan. Ya. Apakah iya itu bagian dari sumbangsih cara berpikir seorang Senokongronye untuk melihat Islam dan menguasai Islam? Untuk yang bagaimana ceramah ya dalam bahasa Arab, saya tidak temukan data ya, belum menemukan data bahwa ya orang berceramah secara bahasa Arab itu sebetulnya bagian dari ritual Islam Sunni ya, yang jejaknya sudah sangat lama dan itu dianut oleh Islam tradisionalistik kita ya. Jadi bukan bagian dari pengejauhan, bukan dalam Islam. Di kalangan mazhab ada yang kemudian mengharuskan menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa non Arab. Ya. Orang-orang modernis yang kemudian mempersoalkan itu. Maksud saya tumbuhnya gagasan modernis Muhammadiyah, Persatuan Islam ya, itulah yang mempersoalkan bahwa hukum membaca khutbah dengan bahasa Arab itu tidak wajib ya. Dalam arti bisa justru menggunakan menggunakan bahasa non Arab. Justru lebih penting menggunakan agar bisa dipahami komunikatif dengan jamaahnya. Itu yang pertama. Jadi bukan doktrin dari Senokongronye agar semua berbahasa Arab agar orang lain tidak tahu tentang apa yang disampaikan. Saya tidak menyatakan itu. Karena tidak ditemukan datanya. Ya, setahu saya justru ceramah bahasa Arab itu bagian dari satu pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dari dulu prakteknya sudah ada. Ya. Nah, yang kedua tentang labeling haji ya. Nah, labeling haji secara tidak langsung saya kira kontribusi Senok boleh jadi ya. Karena begini, dahulu memang pejabat kolonial Belanda tidak mampu membedakan kekuatan Islam politik, ya, ulama yang terlibat politik, gitu, dengan ulama-ulama yang sebetulnya tidak turut campur dalam urusan politik. Dia dalam istilah lainnya dia berada di luar gelanggang politik kolonial sebetulnya. Makanya kemudian Senok mempertegas bagaimana tipe ulama yang selama ini terlibat pemberontakan dan umumnya adalah memang para alumni haji, meskipun tidak semua ya. Betul. Makanya kemudian salah satu cara untuk mewaspadai ulama-ulama yang terlibat politik adalah membuat registrasi mereka yang hilir mudik ya, kembali dari tanah suci. Nah, para alumni haji itulah yang kemudian dibuat registrasi, didata, bahkan diwawancara, ditanya berapa kekayaan yang punya, diinterogasi olehnya. Ya. Dan itu satu cara untuk ya agar bagaimana screening pembeda itu ya. Karena bagaimanapun Mekah kan saat itu berada pada kekuasaan Turki Utsmani yang punya pengaruh besar ya. Negara-negara yang sudah banyak yang juga yang lepas dari kolonial Belanda. Ya, betul. Ada upaya jangan sampai alumni haji itu kemudian dipengaruhi oleh paham-paham kemerdekaan dari negara lain, maka kemudian ketika kembali ke Hindia Belanda mempengaruhi masyarakat agar juga lepas dari kolonial Belanda. Itu satu hal yang saya kira hal yang sangat rasional ya, untuk apalagi bekerja untuk kepentingan kerajaan. Betul, ya. Bagaimanapun penguasa jelas ada punya kepentingan dan mewaspadai alumni haji itu satu hal yang memang wajar. Ya. Jadi horor banget ya kalau banyak alumni haji datang ke Indonesia, itu horor banget ya pada masanya ya. Dulu memang bahkan horor banget. Sebetulnya perlakuan nanti perbaikan administratif ya sifatnya ya. Perbaikan administratif yang diupayakan karena misalnya masa wabah ya, ketika di Saudi itu ketika sebelumnya tidak terkendali gitu ya, tapi ketika ada perbaikan-perbaikan administrasi haji misalnya, dari sisi pembelian tiket kapal, kemudian ada screening bagaimana nanti di Pulau Seribu disimpan itu, dulu ya, disimpan, di karantina, ya, di karantina, dimandikan dengan obat begitu ya, itu bagian dari administrasi haji. Nah, termasuk bagaimana haji itu ketika diadministrasi diberikan tanda. Kalau si A itu di masyarakat ini dia sudah pernah berhaji, maka diberikan tanda H haji gitu ya. Itu pun bagian dari administrasi haji. Dan itu bisa bagian dari kontribusi seorang Senok kepada pemerintahan Belanda. Secara tidak langsung saya kira ada kontribusi itu ya. Kontribusi apa lagi yang sejak sampai hari ini kemudian ada di Senok dan
keterkaitannya dengan seorang Haji Hasan Mustafa sampai kemudian ada identitas Sunda Islam Sunda Islam. Ya, saya meyakini begini ya, bagi kita hari ini sebetulnya kontribusi penting ya. Bagaimana Hasan Mustafa dan juga Snow meyakini agama, memahami agama, mengekspresikan pengalaman keagamaan itu tidak tentu mesti dijejakkan dengan kekayaan budaya di mana dia tinggal. Jadi bagaimana mengekspresikan kesalehan itu dengan tanpa melepaskan nilai-nilai budaya di mana dia lahir. Kesundaan menjadi sangat penting karena Hasan Mustafa dia orang Sunda. Makanya kemudian karya-karyanya juga punya nafas kesundaan yang sangat kuat. Bahkan ada istilah mengadu maniskan, mempertemukan antara kekayaan nilai, budaya, falsafah kesundaan itu dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran Al-Quran, yang itu sangat kuat saya kira. Ini penting untuk bagaimana kita beragama tidak secara literalis, tekstualis, kaku begitu ya. Justru mesti arif dengan kekayaan budaya kita sendiri. Dan pemahaman Islam yang seperti itu ya, yang cenderung menghargai budaya lokal, cenderung santai begitu dalam beragama, munculnya kan gitu ya, ujungnya saya kira. Itu ditunjukkan oleh Hasan Mustafa dalam seperti ditunjukkan kita hari ini ada pakai kopiah pakai duduk kuy. Ya. Saya begini, Hasan Mustafa itu dia sering bercanda ya, dalam mengekspresikan keberagamaan yang sebagai orang Sunda ya. Ketika dengan tanpa ragu ya, ketika sholat misalnya, ya Hasan Mustafa maghrib itu kedatangan upas itu pesuruh dari bupati ya, dalam Bandung. Bupatinya itu Bupati Wiranata Kusuma atau siapa gitu ya. Dan kemudian nanya si upas itu, penghulu ada berapa jumlah setan itu? Itu kan cerita anekdot yang populer saya kira ya. Hasan Mustafa menjawab ada 2 katanya. Dia balik lagi upas itu, nah, tapi kemudian tak lama kemudian balik lagi ke Hasan Mustafa. Dia nanya lagi, penghulu siapa saja upas itu, setan itu? Maka kata Hasan Mustafa, setan yang pertama itu setan dalam, yang kedua setan upas katanya. Karena konon yang Hasan Mustafa menjawab itu ketika mau sholat maghrib, Iya. Kaganggu kumaneh gitu. Tekop takbir gitu, ya jol datang dari upas gitu. Ya. Jadi tidak ragu kemudian menyebut dalam itu bagian dari setan yang menyuruh ke Hasan Mustafa menanya jumlah setan. Padahal bupati ya, bupati yang punya jabatan tinggi. Dan banyak anekdot lain yang menunjukkan bahwa kemandirian posisi Hasan Mustafa, ya tadi posisi eksistensialis sebagai seorang Muslim yang mandiri, yang merdeka gitu ya, tidak dipengaruhi oleh jabatan senioritas misalnya di kalangan Menak Bandung, sampai akhirnya kemudian bisa bergurau, berani dengan para pejabat kolonial saat itu. Dan itu banyak anekdot. Misalnya ketika ditanya ada pejabat Belanda saat itu di pengadilan bertanya, bagaimana hukum, apakah boleh misalnya hukum memakan keyeup, kepiting. Kata Hasan Mustafa, apakah di balong masih ada belut, masih ada ikan? Ada, masih ada tentu saja. Kata Hasan Mustafa, habiskan dulu itu saja, ngurusin hukum, ngurusin kepiting dulu. Artinya logika itu jalan sebetulnya untuk memperjelas status hukum meskipun dengan bahasa yang humor gitu, yang humoris. Tidak langsung main saklek halal haram gitu kan ya. Jadi, tapi dengan cara berpikir. Memang berislam menanamkan kesalehan dengan jejak kebudayaan itu membuat keberagaman kita menjadi lebih santuy, menjadi lebih adem ya, menjadi lebih bisa bernegosiasi ya, dengan keadaan. Pertanyaan terakhir untuk seorang peneliti Haji Hasan Mustafa, selama di Bandung di mana imahna? Hasan Mustafa tentu alamat imahna di mana? Di Balong Gede. Balong Gede. Ya, karena lokasi kantor dulu penghulu Bandung itu ya di sekitar alun-alun ya. Dan kantornya sebetulnya di Balong Gede. Jejak rumahnya masih ada sekarang? Setahu saya coba dilihat masih ada ya. Masih ada ya? Nggak tahu ya, tapi ada bangunan-bangunan lama saya pernah ke situ. Ada bangunan masih peninggalan kolonial Belanda, mungkin bisa dicek ya. Cuman udah difungsikan jadi apa nggak tahu ya?
kepemilikannya saya tidak tahu ya. Oke. Tapi saya pernah ke Balong Gede memang melihat masih ada bangunan-bangunan khas Belanda begitu. Dan saya pernah ziarah juga ke makam Hasan Mustafa di dekat alun-alun, di makam para bupati Bandung. Nah, di situ bagi satu komplek di sana ya. Ya, teman-teman yang mau berziarah juga boleh. Dan saya kira kalau Sunuk Kongronyo makamnya di mana? Di Belanda. Di Belanda. Nah, saya pernah juga ziarah ke Sunuk Kongronyo di Leiden. Di sekitaran Leiden lah. Sekitar di Leiden. Belanda, di daerah Leiden. Dan di situ kelihatan bedanya makam Sunuk dengan makam yang lain yang ada tanda salib. Oke. Sunuk nggak ada? Sunuk tidak ada. Oh. Saya nggak tahu ya. Kenapa gitu ya? Ya nggak tahu seperti. Nggak ada tanda salib sama sekali nggak ada. di makamnya Sunuk. Batu altar saja. Oke. Ya. Batu altar saja yang. Jangan-jangan ini bagian dari pertanda yang tadi ya? Nggak tahu juga. Ya. Oke. Mahathog Indonesia. Barangkali Prof, satu kalimat dua kalimat tentang cara berislam Sunda Islam dari Hasanah yang sudah Prof temukan dari seorang Haji Hasan Mustafa khususnya, sebenarnya bagaimana menghadirkan Islam hari ini? Ya, sebagai seorang Muslim Sunda, saya bangga sebagai Muslim sekaligus sebagai orang Sunda. Jadi dua hal yang tidak bisa lepas dari identitas saya sebagai Muslim sekaligus Sunda itu. Sunda Subang. Ya, Sunda. Lanjut, Prof. Jadi jangan mencoba kemudian membenturkan antara identitas keislaman dengan etnisitas, ya, karena kita lahir juga bagian dari etnis yang sudah Allah ciptakan, dan itu bagian dari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah beragam segitu banyak etnis di mana-mana ya, bahasa termasuk bahasa, dan firman Allah penting saya kira di surat Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah berbeda-bedanya bahasa dan warna kulit. Jadi ras di dunia yang beragam itu, kemudian bahasa yang beragam juga itu bagian dari tanda-tanda keagungan, dan kita menjadi orang Sunda mesti berbangga dengan kekayaan budaya, khazanah budaya kita sendiri. Sekaligus juga menjadi pondasi dasar dalam beragama, dalam berislam begitu. Dan itulah inti dari keberagamaan Islam yang saya kira universal ya, yang bisa berdialog dengan berbagai kultur ya, memunculkan Islam yang berwarna-warni, yang hadir di mana-mana dalam bentuk rupa dan berbeda-beda. Tapi dengan inti gagasan ketauhidan yang sama kan. Itu kata kuncinya. Oke, a friend Mahathog Indonesia. Dengan Prof Jajang tentu kita bisa banyak hal yang kita dapatkan, dan teman-teman bisa mengambil saripati pada setiap apa yang beliau diungkapkan dari isi hatinya. With Rock Denim Indonesia dengan segala produk made in Indonesia-nya, dan juga dengan Kopsan Indonesia dengan segala jerih payah petani kopi untuk negeri. Aku Ami. Saya Jajang. Semoga kita ketemu lagi di Mahathog Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.